Pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama di usia 79 tahun menegaskan komitmennya untuk terus berkarya di dunia musik. Sang legenda dangdut menyebut aktivitas bermusik yang masih ia jalani hingga kini sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah usia dan kesehatan. Rhoma juga mengungkapkan kebanggaannya karena musik dangdut yang ia perjuangkan sejak muda kini dikenal luas, bahkan hingga mancanegara. 8 dekade 80 tahun, ya. Masya Allah, ada di luar negeri, saya terkenal dengan seperti Lata Mangeshkar, mendiang Lata Mangeshkar. Beliau berkarya sampai 90 tahun. Kemudian juga ada Frank Sinatra, mendiang juga yang berkarir sampai 90 tahun. Kemudian sekarang yang masih eksis Mick Jagger di Amerika Serikat, ya. Beliau usia 82 tahun bahkan. Jadi di Indonesia, di antaranya yang usia lanjut ini ya saya di antaranya. Buat saya ya, itu satu rahmat, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Yang seharusnya syukuri gitu ya. Sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang itu, sang Raja Dangdut Rhoma Irama akan menggelar konser 8 dekade dengan Cirebon sebagai lokasi perdana. Konser ini bukan sekadar pertunjukan musik, melainkan perayaan hidup, usia, dan pengabdian, serta penanda dedikasinya di industri hiburan tanah air. Menariknya, konser ini juga melibatkan musisi generasi muda sebagai simbol regenerasi dangdut. Salah satunya April, alumni The Academy 7 asal Cirebon yang akan berkolaborasi langsung bersama sang Raja Dangdut. Sebuah momen lintas generasi yang syarat makna. Tahun usia Rhoma. Ini merupakan Masya Allah satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya menyadari, gue udah 80 tahun loh gitu kan. Usia saya 80 tahun ya 1 tahun depan gitu kan. Ternyata Masya Allah Subhanallah saya masih di atas panggung, di atas pentas. Saya masih memegang gitar. Saya masih memegang mikrofon. Ini luar biasa. Yang selalu saya katakan ini anugerah Allah yang sangat luar biasa. Ya, terutama bangga bisa terlibat di acara konser 8 dekade Pak Haji Rhoma Irama. Pokoknya nggak nyangka bisa terlibat dalam acara besar Pak Haji. Dan alhamdulillah bisa berkolaborasi nantinya dengan Pak Haji juga. Bangga, terharu juga karena bersanding sama legend dangdut, Insya Allah. Dan pemirsa, Rhoma Irama memulai karir musiknya sejak usia belia. Konsisten berkarya dari remaja hingga mendirikan Soneta Group pada 13 Oktober 1973. Tonggak sejarah yang mengukuhkannya sebagai Raja Dangdut. Dengan ratusan bahkan ribuan lagu serta deretan film yang ia bintangi, jejaknya begitu masif dan menginspirasi. Kepada Kiss Pagi, Rhoma pun menceritakan kisah di balik foto-foto saat muda dan gaya ikoniknya. Ingat. Ini pulang haji nih. Ini pulang haji tahun 75 saya berhaji. Pulangnya langsung ambil foto di rumah. Ini di rumah ini. Iya, udah kesana udah kangen sama foto-foto sama gitar kan. Ini tahun 70-an ya. 70, 80, 70. Kayaknya lagi acara apa ini? Itu ada keyboard sebelah di belah-belah apa? Kayaknya kata mau konser gitu atau mau apa kayaknya. Ini nggak terlalu lama nih. Tahun 2000-an ini. 2000-an. Ya, 2000-an. Biasa dikelarikan Soneta The Voice of Muslim. Ya, 73. Artinya sejak tahun 73 itu saya memang banyak mendalami agama, ya. Bagaimana memadukan agama dan musik, dan
Dan seperti itu, Masya Allah, karena tahun 73 itu ada revolusi iman dengan teman-teman saya. tahun 70 revolusi musik kan, dari orkes Melayu ke dangdut. Tak hanya tentang panggung dan konser, Rhoma Irama juga menyimpan mimpi besar, yaitu berencana membuat sebuah museum pribadi yang akan menyimpan gitar-gitar kesayangannya serta foto-foto perjalanan hidup sejak muda. Seperti diketahui bahwa ia kerap tampil dengan gitarnya, bahkan setiap gitarnya pun memiliki makna tersendiri. Tak heran jika koleksi gitar milik sang Raja Dangdut begitu banyak, dan museum yang ia rencanakan kelak bukan hanya menjadi ruang kenangan, namun juga warisan sejarah dangdut Indonesia. Saya punya koleksi gitar, banyak yang saya bagiin. Ini semua saya bagi-bagiin orang. Karena menurut saya, koleksi buat saya nih, itu mubazir. Sementara ada orang yang perlu, mendingan dimanfaatkan aja gitu. Tapi sekarang, saya merasa perlu mengkolek, terutama gitar-gitar itu ya. Karena baru sekarang saya terpikir untuk membuat museum Rhoma Irama. Nah makanya kan saya bikin situ ada tulisan soneta, tulisan Rhoma Irama. Nanti studio ini insya Allah akan jadi museum Rhoma Irama dan soneta.